Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di malam ini kita sudah berada di tanggal 4 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 21 April 2026 Masehi. Dan insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-19 dalam pembahasan Salatatul Usul. Alhamdulillah, selain kita bisa beribadah di sini, juga melanjutkan pelajaran. Salah satu nikmat yang kita rasakan yaitu Allah turunkan hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Mudah-mudahan Allah menjadikan hujan ini hujan yang bermanfaat tentunya. Alhamdulillah, ini di antara nikmat yang kita rasakan, di antara nikmat-nikmat yang tiada terhingga. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana pengaruhnya iman itu terhadap akhlak. Pengaruh iman terhadap akhlak, alhamdulillah telah kita pelajari. Namun untuk mengingatkan bahwasanya secara garis besar pembahasan Islam, agama kita Islam itu tidak terlepas dari pertama akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah, kemudian akhlak. Adapun akhlak alhamdulillah kita telah pelajari. Adapun untuk akidah, alhamdulillah ini mungkin sudah dipelajari di matan sebelumnya, Qawaidul Arba'. Dan ini bagaimana diantaranya pengaruhnya ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir qalan khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam, dan seterusnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ada beberapa yang dimulai dengan itu. Itu masalah akidah, bagaimana keterkaitan iman dengan akidah tersebut. Kemudian bagaimana dengan ibadah, di ibadah, iman dengan ibadah, tentunya sudah jelas bagaimana rukun Islam yang 5 itu berpengaruh dengan keimanan. Jika itu disebutkan Islam saja, itu mencakup keimanan. Dari mana? Dari syahadat tersebut. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu keimanan. Terus rukun iman kan ada 6, sebagaimana telah kita pelajari, kita singgung. Dari mana letaknya yang lainnya? Karena apabila kita sudah bersahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, tentunya kita bersahadat seluruh yang Allah syariatkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah syariatkan melalui lisan beliau. Itu mencakup seluruhnya. Nah, adapun amal ibadah yang utama yaitu 4 rukun Islam berikutnya, salat, kemudian zakat, puasa dan haji, tentunya itu berkaitan dengan keimanan. Dan diantaranya juga termasuk ibadah, karena ibadah adalah suatu cakupan yang mencakup perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu yang nampak maupun tak nampak. Begitu juga dakwah. Dakwah itu termasuk ibadah, menyampaikan agama Allah, ilmu, itu termasuk dakwah. Dan itu berpengaruh juga dengan keimanan. Hadis bisa dilihat nanti matan hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 34 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, kalau di matan Arba'in An-Nawawiyah itu diriwayatkan oleh Muslim. Adapun Imam An-Nasa'i itu juga meriwayatkan hadis ini, yang alhamdulillah karena pernah belajar di kampus ya, jadi ingat. Jadi berkata Imam Abu Abdurrahman,
Ahmad bin Su'aib An-Nasai rahimahullah taala akhbarana akhbarana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar itu lakop beliau adalah Bundar, dan beliau dikatakan Bundar itu adalah pelabuhan, semuanya berlabuh di situ. Bandar Lampung, Bandar Seri Begawan, kan itu. Jadi Bandar Bundar dari bahasa tersebut. Semua ilmu, orang-orang mencari ilmu itu berlabuh kepada beliau. Seluruh kutubus sittah, hatta Imam Bukhari di dalam sahihnya beliau membawakan riwayat dari Muhammad bin Bashar. Jadi lakopnya Bundar, dan ada juga meriwayatkan dari gurunya lakopnya Gundar. Di beliau salah seorang ulama yang kalau kita perhatikan biografinya, masya Allah ya, beliau tidak seperti ulama yang lainnya. Yang mana ulama yang lain di usia belia masih kanak-kanak sudah hafal Al-Quran, umur 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, dan di umur 11 tahun ke atas, 12 sampai 15 tahun itu rihlah fi talabil ilmi, itu melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Tetapi beliau tidak, karena beliau masih memiliki pintu surga yang tengah-tengah, yaitu ibu. Jadi beliau tidak keluar dari Basrah. Beliau salah seorang ulama Basrah, tidak keluar. Jadi beliau tetap sampai ibunya wafat. Setelah ibunya wafat baru beliau keluar ke Kufah, ke Baghdad, ke Mesir, ke Madinah, Makkah dan seterusnya untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit biografi beliau. Kemudian hadatsana Abdurrahman di situ adalah Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi salah seorang ulama hadis, alala muhadditsin. Kemudian beliau hadatsana dari Abdurrahman yaitu Sufyan. Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri. Karena kita bisa ketahui kalau belajar ilmu hadis siapa guru dari Sufyan ini, siapa muridnya. Maka diketahui oh ternyata muridnya adalah Abdurrahman bin Mahdi. Sementara gurunya adalah Qais bin Muslim. Sementara Sufyan Uyainah tidak meriwayatkan dari mungkin salah satunya atau yang lain. Jadi Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama dari generasi tabi'in itu yang kita kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian setelah itu Sufyan Ats-Tsauri itu meriwayatkan dari Qais bin Muslim. Qais bin Muslim itu meriwayatkan dari sahabat An-Tariq bin Syihab. Dan sahabat ini meriwayatkan dari sahabat pula, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Apa bunyi hadisnya? Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika kamu melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu dengan lisanmu, fa illam yastati' fa biqalbi, dan jika tidak mampu dengan hatimu ingkari, wadzalika aqaful iman. Dan itulah selema-lema iman. Jadi dakwah, semangat seseorang menyampaikan agama Allah berarti keimanannya tinggi. Tapi kalau malas dia menyampaikan agama Allah berarti dia imannya rendah. Atau tidak ada yang hadir. Malas, yang hadir cuma 2 orang, satu tukang kamera, satu jamaah. Besok tidak datang lagi. Tidak, jangan. Selagi itu diberi kesempatan, seandainya ikhlas dalam hal demikian, tidak ada masalah. Karena kita dalam dakwah bukan mencari ramenya jamaah, banyak yang nonton di view-nya enggak. Tapi kita ketika menyampaikan agama Allah, yakin Allah tidak akan luput dengan hal demikian. Bukankah Nabi SAW pernah mengabarkan ada Nabi itu pengikutnya 2 orang, 3 orang, bahkan ada Nabi tidak ada pengikut. Nabi tidak ada pengikutnya. Apakah tidak berhasil dakwahnya? Berhasil, karena Nabi tersebut menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau risalah dari Nabi Rasul-Rasul sebelumnya. Baik. Kemudian muamalah. Lihat, perhatikan bagaimana orang muamalah. Urusan utang piutang, urusan pinjam meminjam dan seterusnya. Kalau baik dia berarti baik keimanannya. Tapi kalau biasa ya ma'ruf afwannya akhi atau menghilang, pakai jurus menghilang, itu dipertanyakan. Walaupun jenggotnya lebat, walaupun ini ya lama mengaji, tidak jaminan. Pasti masalah dengan imannya. Masalah dengan imannya. Ada sesuatu dalam bab ini, mungkin dari bab lain dia hafal Al-Quran yang lainnya, dan itu tidak jaminan. Waliyahzubillah, bukankah kita mengetahui yang lagi viral orang yang juri Al-Quran? Waliyahzubillah, mudah-mudahan Allah menjauhi demikian apa yang diperbuatnya. Waliyahzubillah.
Ini tidak jaminan. Yang jaminan adalah ketika keimanan tersebut kuat dalam hati, itu yang akan memotivasi untuk beramal dan melarang, menahan untuk berbuat kekejian. Itu barometernya keimanan tersebut. Kemudian adapun tentang akhlak dan adab, alhamdulillah telah kita pelajari. Kenapa itu kita tekankan di pekan yang lalu? Karena ini banyak PR yang harus masalah akhlak adab. Meskipun lihatlah bagaimana berita seorang guru besar di Unpad, bagaimana seorang orang mahasiswa hukum dihukum dan seterusnya. Ini adabnya, akhlak. Bagaimana yang rusaknya, yang seharusnya itu adalah wadah akademik, jadi tempat yang kita saksikan beritanya. Jadi kalau ada berita-berita dunia itu sakit kepala. Maksudnya sakit kepala, yang menenangkan itu berita-berita yang Allah turunkan, itu firman-Nya, tenang hati kita. Baca Al-Quran, tenang hati kita. Bahagia rasanya hati tersebut. Tapi ini sedikit gambaran bagaimana iman itu berpengaruh terhadap individu seorang, lingkungannya, bagaimana dengan sekitarnya, dengan makhluk yang lain, tentunya dengan keimanan yang pernah kita singgung di pekan yang lalu. Seorang belum ya, yang wanita yang mengurung kucing tidak diberi makan, maka masuk neraka karena tidak dilepasnya tetapi tidak diberi makannya. Jadi pengaruh keimanan tersebut. Imam Bukhari di masalah ibadah itu di Kitabul Iman itu berapa bab, belasan bab as-shalah minal iman, bab al-hayatu minal iman, bab mengucapkan salam itu termasuk iman, bab ini nih. Jadi banyak, silahkan dilihat di Kitabul Iman. Imam Bukhari itu membawakan apa saja yang termasuk dari keimanan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini muqaddimah, dan insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita, melanjutkan matan. Berkata penulis muallif rahimahullah ta'ala, wa arkanuhu sittatun, rukun iman tersebut 6. Antuk minu nabillah, itu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar yang baik, takdir yang baik dan yang buruk. Wa daliluhu ala hazil arkani sittah qaulu ta'ala, dalil dari rukun iman yang 6 itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi laisal birra, bukanlah kebajikan itu, kebaikan itu, an tuwallu wujuhakum, engkau memalingkan wajahmu, qibal masyriqi wal maghrib, itu ke arah timur dan barat, masyrik timur, maghrib barat, walakinnal birra, dan akan tetapi kebajikan itu, kebaikan itu disebutkan rukun iman. Man amana billah, itu barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wal malaikati, dan malaikatnya, wal kitabi wan nabiyyin, kitab dan nabinya. Adapun di ayat ini tidak disebutkan tentang qada dan qadar. Itu ada di ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Qamar ayat 49, wa dalilul qadri qaulu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi sesungguhnya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan takarannya, dengan kadarnya. Taib, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah. Kita bahas yang pertama dahulu, yaitu iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asas, ini adalah pokok, ini adalah tauhid. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila iman terhadap Allah Subhanahu wa taala itu murni, itu benar-benar, maka rukun iman yang berikutnya itu menyertai. Itu akan menyertai. Baik. Rukun iman, bahwasanya hal yang menyebutkan ini tentang keimanan kepada Allah
bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Tentang yang pertama, tentang jadi pembahasannya itu ada 4. Iman kepada Allah itu wujudnya Allah, adanya Allah, kemudian rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. 4 itu yang insyaallah akan dibahas. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, sempatkan waktunya sekitar 20 menit insyaallah. Yang pertama tentang al-imanu biwujudillahi ta'ala, tentang adanya Allah, bahwasanya Allah itu ada, itu bisa ditunjukkan dengan yang pertama fitrah, kemudian akal, kemudian syariat, dan yang keempat adalah al-hissi. Al-hissi itu adalah panca indera. Jadi semuanya, dari fitrah manusia, dari akal manusia, dari syariat, dan dari panca indera al-hissi. Dari fitrah pertama kita ambil fitrah, dalilnya bahwasanya setiap makhluk yang Allah ciptakan, terutama manusia, tentunya tidak diragukan lagi ya, tanpa ada berpikir sebelumnya, tanpa ada belajar sebelumnya, itu sudah ada di dalam fitrahnya itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu awalnya, fitrahnya, sebelum diajarkan atau dimasukkan yang lain-lainnya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW, ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengenal Allah. Awalnya. Cuman sambungan dari hadis tersebut, fa abahu yuhawidanihi, dan bapaknya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, au yunasiranihi, atau seorang Nasrani, au yumajisani, atau seorang Majusi. Jadi ketika dia lahir dari orang tua yang Yahudi, akan membawanya ke Yahudi. Apabila dia lahir ke orang tua yang Nasrani, maka dia akan dibawa ke Nasrani. Begitu juga Majusi akan dibawa ke Majusi. Adapun ketika seseorang, alhamdulillah, nikmat dari Allah yang tiada terhingga, kita dilahirkan dari orang tua, ibu kita dan bapak kita seorang muslim, muslimah, sehingga kita beragama Islam. Nikmat yang tanpa kita memintanya sudah Allah berikan dengan agama ini. Alhamdulillah, ini nikmat yang mungkin kita tidak sadari, tetapi kalau kita hayati, besarnya nikmat tersebut. Karena apabila seorang beragama Islam, yakin dengan Islamnya, itu keselamatan di akhirat. Itu keselamatan di akhirat. Kemudian dalil akal tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, itu bisa bagaimana seseorang memperhatikan dirinya sendiri di alam semesta dan seterusnya, tentunya akan terfikir, tidak akan mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini langsung saja kita bawakan penafsiran. Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan tafsirnya ketika sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Kan, tetapi beliau diikat di masjid dan mendengar bacaan Nabi SAW dan melihat interaksi Nabi dan para sahabat kaum mukminin ketika itu. Jadi ketika itu sholat maghrib, Nabi SAW membaca surah At-Tur. Ketika sampai di ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi apakah mereka menciptakan, tidak ada yang menciptakan, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kemudian am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi, tetapi bahkan mereka tidak meyakini. Am indahum khazainu rabbik am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Dan begitu juga, apakah di sisi mereka perbendaharaan Rabbmu, atau mereka itu berkuasa atasmu. Nah, ketika ayat ini didengar oleh Jubair bin Mut'im, kada kalbi ayyatir, seolah-olah jiwaku melayang terbang, kata Jubair bin Mut'im.
Wadzalika awwala ma waqara al-imanu fi qalbi, dan itulah awal iman itu mulai bersinar di dalam hatiku. Nah, ketika membaca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang bisa juga kita ambil perumpamaan, ya, misalnya ada sesuatu rumah yang mewah, ada di situ ada taman, ada air apa namanya? Air mengalir, air mancur apa namanya? Pokoknya indah lah. Lalu ada pagarnya juga. Lalu kita sebutkan itu rumah itu ada aja tanpa ada dibangun sebelumnya. Masuk akal kan? Kalau kita katakan rumah itu tiba-tiba ada, kata orang kayak kita, dah rusak akalnya. Enak mungkin tentu dibangun dulu, ada tukang, ada insinyurnya dan seterusnya, bagaimana nanti modelnya dan seterusnya, ada tata tamannya, baru dikerjakan. Jadilah hal yang diceritakan. Teringat kita pernah disinggung, ya, di tadi kajian di sini atau di majelis yang lain, yaitu dialog antara Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit rahimahullah ta'ala, salah seorang a'immatul arba, imam yang 4 mazhab Hanafi. Beliau berdialog dengan orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan, orang ateis tidak mengakui adanya Tuhan. Lalu ketika itu beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan ada kapal bahtera yang berlabuh di sungai Efrat dan Tigris di Irak ketika itu. Lalu keluar sendiri muatannya, penumpangnya turun sendiri, keluar sendiri, kemudian barang muatannya naik sendiri, dimuat sendiri, tanpa ada awak, tanpa ada nahkoda, tanpa ini. Lalu kata ATS, mana mungkin, tentu ada nahkodanya, ada awak kapalnya, ada orang yang kuli yang mengangkat, mengeluarkannya dan memuatnya. Lalu kata Imam Abu Hanifah, tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada yang menciptakannya. Tentu ada yang menciptakannya, yang mengaturnya. Maka bungkamlah ateis tersebut. Alhamdulillah dengan dialog itu akhirnya menerima Islam. Alhamdulillah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Baik. Kemudian adapun dalil tadi fitrah, kemudian akal, kemudian dalil syar'i, yaitu Allah turunkan kitab-kitab dari langit. Dari langit kita mengetahui ada kitab yang Allah beritahukan, yaitu yang disampaikan, yang wajib kita imani, unzila min qablik allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu yang diturunkan kepadamu dan sebelummu, yaitu yang pertama Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi SAW. Mukjizat yang besar. Ada 2 suhufi Ibrahim wa Musa. Dan kalau kita mempelajari Al-Quran, itu tidak disinggung tentang syariat di dalam kitab Zabur. Yang sering disinggung yaitu di Taurat dan di Injil. Taurat, di Injil ada perubahan dan seterusnya. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Qatadah, salah seorang ulama tafsir, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud itu tidak berisikan hukum, tidak berisikan syariat. Yang isinya Zabur tersebut, kitab Zabur tersebut adalah doa-doa dan wirid-wirid Nabi Daud alaihissalam. Adapun syariat Nabi Daud adalah Nabi Musa, syariat Nabi Musa. Begitu juga Nabi Sulaiman, syariatnya adalah Nabi Musa. Jadi tidak ada syariat baru bagi Nabi Daud, sampai Nabi Isa alaihissalam baru ada syariat baru yang ada di Injil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang menunjukkan adanya Allah, yaitu adanya dari panca indera, yaitu adanya pengabulan doa. Kita menyaksikan usyahidu min ijabatid da'in, diijabahnya doa. Bisa dilihat diantaranya dalam surah Al-Anbiya, wa nuhan idnada min qablu fastajabnalah.
Jadi ketika Nabi Nuh itu meminta sebelumnya maka diijabah untuknya. Atau di dalam surah Al-Anfal, tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika engkau beristighatsah maka itu dikabulkan. Dan ini banyak ya bagaimana kalau di dalam Sahih Bukhari bagaimana ada di zaman Nabi ketika khutbah di hari Jumat datang seorang Arab Badui lalu melaporkan keadaan sudah mati hewan-hewan, sudah kering tanaman kebun mereka dan seterusnya, tidak turun-turun hujan. Lalu meminta kepada Nabi SAW agar diturunkan hujan, agar diturunkan. Maka Nabi SAW berdoa, sekejap maka nampaklah awan hitam lalu mendekati, maka turunlah hujan dan tidak berhenti-berhenti sampai Jumat berikutnya. Ketika Jumat berikutnya datang lagi yang minta hujan tersebut, ya Rasulullah, sudah hanyut-hanyut hewan-hewan kami, sudah rusak-rusak tanaman kami. Ternyata tidak ada batasnya, minta turun hujan ya diturunkan hujan. Satu pekan turun hujan terus. Lalu ketika itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawailaina wala alaina. Ya Allah, di sekitar kami, jangan di atas kami. Maka berpindahlah awan ke arah-arah yang tidak di tempat tersebut. Kemudian apalagi doa yang dikabulkan, mukjizat. Mukjizat itu dari panca indera yang nampak. Contohnya ya, ini banyak sebenarnya, ada Nabi Isa, mukjizat Nabi SAW. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya, maka diperintahkan kepada beliau dalam surah Asy-Syu'ara, bisa dilihat nanti, fa'auhayna ila Musa anidri bi asaqal bahr. Jadi Nabi Musa diperintahkan untuk memukul tongkatnya ke lautan, fan falaqa fakana kullu firqin at-taudil azim. Maka terbelahlah itu sebagaimana setiap belahan itu seperti ada gunung yang besar, seperti ada celah, seolah-olah ada jalan tersebut yang 12 jalan, karena kabilah Bani Israel ketika itu ada 12 suku untuk menyeberang, maka seolah berada di lembah, ada gunung yang air tersebut menyibak sampai di seberang, baru ketika itu ditenggelamkan Firaun dan bala tentaranya yang mengejar. Di zaman Nabi dan Nabi Isa dan seterusnya, para nabi kita singkat saja ya, karena dikhawatirkan masih sempatnya. Kemudian berikutnya yang kedua, pembahasan yang kedua dalam rukun iman, yaitu iman dengan rububiyah ya. Apa itu rububiyah? Ifradullah bi af'ali. Itu menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah yang maha mencipta, yang maha memberi rezeki. Ini telah kita bahas sebenarnya di pembahasan Qawaidul Arba, cuman mengulang sekilas. Jadi tentang perbuatan Allah, rububiyah tentang yang Allah lakukan. Ifradullah bi af'ali, yaitu perbuatan Allah, menunggalkan bahwa Allah satu-satunya mencipta, menghidupkan, mematikan, yang mengatur alam semesta, tidak ada yang lainnya, cuma Allah satu-satunya. Ini rububiyah. Dan kita kembali ingatkan pembahasan kita di Qawaidul Arba, bahwasanya orang yang meyakini Allah yang maha ini belum selamat dari kemurnian tauhid. Karena masih ada tuntunannya, yaitu uluhiyah, yaitu perbuatan hamba kepada Allah. Ada di zaman dahulu betapa banyak, walain sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jadi ada orang-orang zaman dahulu apabila ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Ada beberapa walain sa'alta man khalaqum la yaquluna Allah fa anna yufakun. Beberapa ayat yang lainnya, apabila ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakanmu, mereka akan mengatakan Allah. Fa anna yufakun. Jadi memang begitulah mereka. Sudah yakin tetapi untuk ibadahnya ini yang masalah. Ada berhala selain Allah yang disembah. Ini masalahnya. Alhamdulillah di Qawaidul Arba telah kita bahas. Jadi kita hanya mengulang. Kemudian yang ketiga, al-imanu bi uluhiyah. Ifradullah bi afali ibadih, yaitu menunggalkan perbuatan hamba kepada Allah. Itu hanya Allah satu-satunya yang disembah, tidak boleh yang lainnya. Semua ketergantungan hati, minta tolong, minta perlindungan, seluruh ibadah yang kita sebutkan di awal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Ini telah kita bahas.
Alhamdulillah apabila itu sudah terwujud dalam hati seorang hamba, itulah misi dakwah para nabi dan rasul. Itu ibadah hamba bagaimana itu tunggal esa hanya untuk Allah semata, tidak boleh untuk yang lainnya. Tidak boleh untuk yang lainnya. Ria pun tidak boleh, sum'ah pun tidak boleh, hanya untuk Allah. Jadi kata-kata ikhlas itu khalasa, itu artinya murni, tidak tercampur dengan sedikit pun. Nah, itu dia yang ikhlas tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu beriman dengan asma dan sifat Allah. Jadi masih sempat ya insyaallah ya. Ini kita gambarkan. Ini biasanya mudah-mudahan bisalah suasana dingin, tidak panas lah. Ketika kita mengajarkan akidah asma wa sifat di kampus itu blank lah siswa karena berat ya. Karena agak berat, memang butuh kesadaran dan pemahaman dengan dalil. Di dalam memahami asma wa sifat ada golongan yang besar. Yang pertama ta'til, itu yang menolak, seperti Jahmiyah, Jahm bin Safwan dan turunannya Mu'tazilah. Nah, jadi itu menolak, ta'til, ditolaknya sifat Allah, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah semuanya. Tidak mungkin Allah begini, tidak mungkin Allah begini. Itu sama dengan makhluk, ditolak. Kemudian yang kedua itu namanya takwil, menakwil sifat Allah, ditakwil, dipalingkan maknanya. Misalnya istiwa, oh enggak, istiwa itu maksudnya istaula, dipalingkan maknanya. Nah, jadi ada turunannya. Kemudian yang ketiga taufid, ada namanya taufid, bukan tauhid ya, taufid yakni nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi itu tidak diketahui maknanya. Itu terserah Allah. Kalau kita belajar tafsir, lihat ayat-ayat terpotong muqatta'ah itu alif lam mim shad qaf nun yasin qaf ya ain shad dan seterusnya. Kalau kita perhatikan apa terjemahannya di situ? Apa? Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Begitu yang tauhid. Sudah kita serahkan saja kepada Allah. Ini masih salah. Jadi tiga ini orang yang taktil, menolak nama-nama dan sifat Allah yang maha tinggi, itu salah. Kemudian yang menawil juga salah. Kemudian yang tidak mengetahui maknanya, itu juga salah. Yang benar adalah yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni menetapkan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Jadi Allah mengabarkan tentang dirinya di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dan Nabi SAW mengabarkan di dalam hadisnya, maka kita yang benar adalah kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tanpa ditaktil, tanpa ditolak, tanpa ditamsil, tanpa dipermisalkan, tanpa ditashbih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa ditakyif, ditanyakan bagaimananya. Jadi ingat bagaimana Imam Malik, Imam Darul Hijrah, ketika ada orang di zamannya yang bertanya tentang ketika firman Allah dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, lalu ditanyakan apa itu istiwa tersebut? Apa itu istiwa? Lalu Imam Malik bertanya bahwasanya sebelum menjawab beliau menundukkan kepalanya sambil keluar keringat dinginnya. Karena ini berkenan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak boleh antakulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Tidak boleh berbicara tentang Allah kita tidak mengetahui ilmunya. Haram. Jadi bolehnya bagaimana yang Allah kabarkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an dan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, itulah yang boleh. Allah mengabarkan ini, nama-nama Allah yang maha indah, sifatnya yang maha tinggi. Sifat itu ada sifat pertama subutiyah. Subutiyah itu terbagi lagi dari zatiyah, kemudian fi'liyah. Terkadang fi'liyah dengan zatiyah itu bergabung seperti kalam, berbicara. Kemudian ada sifat yang kedua salbiyah, yang tidak mungkin ada bagi Allah. Contohnya apa? Naum, tidur. Kemudian nisyan, lupa, lelah dan seterusnya. Itu tidak boleh bagi Allah. Jadi kalau sudah demikian kita memahaminya, maka insya Allah itu sudah benar gitu.
sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Apa kata Imam Malik ketika itu menjawab setelah berkeringat dingin beliau? Al-istiwa ma'lum, itu diketahui, pahamlah, maklum. Kemudian beliau juga menyebutkan wal imanu wajib, mengimaninya wajib. Kemudian wa kaifu majhul, dan bagaimananya itu tidak diketahui. Bagaimana istiwa itu yang hakikinya tidak diketahui. Wa su'aluhu bid'ah, dan soalnya itu ada sesuatu yang baru. Hanya ini baru ditanyakan oleh orang. Lalu Imam Malik mengusir orang yang bertanya itu dari majelisnya. Ini bagaimana orang yang memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Dan apabila itu dikuasai, bagaimana Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, tentunya akan membuahkan tentang tauhid kepadanya. Buahnya diantaranya bahwasanya rasa cinta, ya, sempurnanya cinta kepada Allah. Kemudian seseorang itu tidak tergantung kepada hal sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Yang ketiga, sesungguhnya ibadahnya yang dia amalkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya, ya, kita kalau seseorang itu memahaminya, tentunya akan muncul ketergantungan hanya kepada Allah, kemudian cinta yang sempurna kepada Allah, kemudian begitu juga ibadah yang dilakukannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan yang Allah perintahkan secara sempurna dan menjauhi larangan Allah secara sempurna. Ini bentuk dari buah apabila seseorang itu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa kita bahas karena waktu azan Isya telah masuk. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tentunya ini masih segambaran umum, karena untuk memahami asma wa sifat itu satu semester. Satu semester. Jadi qawaidul musla fi asmail husna wa sifatillahil ula itu satu semester. Kaidah dalam memahami nama Allah, kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah, kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah. Ada kaidah-kaidahnya. Kalau sudah dipahami kaidahnya, insyaallah tidak panas kepala lagi. Baik. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.